pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yakub tadi, bahwa manajemen itu sebagai ilmu itu titik awalnya ada di fase mana atau dimulai dari zaman yang mana. Nah, kalau dalam perspektif saya bahwa manajemen sebagai ilmu, karena dari awal sudah saya sampaikan bahwa paradigma Islam itu bersumber dari Quran dan hadis. Otomatis kita tentu hanya bisa melihat dari penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kedua sumber tersebut untuk bisa masuk ke ruang waktu yang lebih jauh sebelum zaman Rasulullah. Jadi manajemen sebagai ilmu dalam konteks Islam tentu titik awalnya apa ya, kita, kalau saya sendiri merasa ya sejak zaman Nabi Adam itu, walaupun Bapak tadi menyampaikan itu hanya masih dalam tahap implementasi kepada lingkup terkecil mereka atau lingkup keluarga, tetapi penjelasan-penjelasan di dalamnya juga sebenarnya kalau sebagai ilmu itu kita sudah bisa melihat bahwa misalkan dari di zaman Nabi Yusuf itu juga sudah ada bagaimana tentang pembagian harta atau yang ya pembagian gandum dan seterusnya kepada masyarakat, dan bagaimana beliau sebagai seorang penasihat, ya itu berarti manajemen juga sudah berjalan ya. Beliau menyarankan kepada Raja Mesir pada saat itu tentang pengelolaan keuangan negara. Nah, kalau dalam konteks keislaman tentu kita harus melihat dari Islam saja kita sudah melihat bahwa oh ini adalah sistem atau praktik manajemennya dimulai dari Rasulullah itu sendiri. Nah, salah satu yang apa ya, yang sebenarnya banyak ya, tapi salah satu yang biasa yang praktiknya juga sampai sekarang adalah penetapan waktu, bahwa tahun Islam itu dimulai dari 1 Hijriah. Jadi dalam proses ini juga berarti ini sudah menjadi sebuah ilmu dan yang digunakan sampai saat ini, bahwa bagaimana tentang penetapan waktu, penentuan kalender Islam itu yang menjadi patokan dan digunakan sampai saat ini. Dan itu juga tentu memerlukan beberapa pakar-pakar keilmuan yang mendukung tentang keputusan Rasulullah sendiri, atau ya tentu saja Rasulullah kan pasti ada, beliau masih hidup, jadi beliau langsung dari Allah tentu wahyunya, petunjuknya. Tetapi ya itu lagi, bahwa pesan dari Allah itu lewat manusia, dalam perspektif, dalam batasan pemikiran manusia, disampaikan bahwa ya seperti itu salah satu contoh keilmuannya. Dalam konteks keilmuan bahwa penetapan 1 Hijriah itu menjadi sebagai sebuah ilmu, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, dan saya pikir bahwa kalau saya sih melihatnya bahwa manajemen sebagai sebuah ilmu itu ya dimulai sejak zaman Rasulullah itu sendiri. Mungkin sementara dari saya seperti itu, dan ada teman-teman yang lain yang ingin mencoba menambahkan atau meluruskan apa yang sudah saya sampaikan. Kurang. Saya barangkali Buratna sedikit. Baik, terima kasih kepada Ibu Wasri. Bisa sumbang saran. Silakan, saya yang pemateri sampai sambung berat. Iya. Nah, makasih. Kalau saya berbeda paradigma barangkali, berbeda cara memandang barangkali dengan Ibu Wasri. Ya, kalau saya melihatnya bahwa kapan titik awal manajemen itu dilaksanakan oleh manusia, saya kira titik awal manajemen, ya ilmu manajemen dilaksanakan oleh manusia itu ketika ya manusia menginginkan ya kehidupannya itu lebih baik daripada ya sebelum-sebelumnya. Bagaimana ya kehidupannya itu bisa efektif, ya bagaimana kehidupannya itu bisa efisien, ya bisa menghasilkan ya produktivitas yang lebih baik dari sebelumnya. Ya maka sejak saat itu ya manusia akan mengimplementasikan ya ilmu-ilmu atau yang berkaitan dengan manajemen, karena pada dasarnya ya fungsi daripada
ilmu manajemen itu adalah ya merencanakan sesuatu, ya mengorganisasikan sesuatu ya atau POAC ya, kemudian mengaktualisasikannya ya dan kemudian mengevaluasikannya. Otomatis semua itu harus ya dilakukan secara terkoordinasi ya. Jadi sejak manusia menginginkan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, maka sejak saat itu ya ya fungsi-fungsi manajemen, kegiatan-kegiatan manajemen itu dilaksanakan. Beda kemudian kalau kita bertanya tentang ya kapan ilmu manajemen itu dijadikan sebagai ilmu. Ya, ini mungkin ada tahunnya atau ada apanya. Ya, tapi kalau tidak seperti itu, berarti sejak manusia ingin kehidupannya lebih baik dari hari sebelumnya, maka sejak saat itu manusia melaksanakan prinsip-prinsip ya atau fungsi-fungsi daripada manajemen itu sendiri. Ya, saya minta maaf ini beda paradigma dengan Ibu Wasri. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin dari yang lainnya ingin menanggapi, saya persilahkan. Pak Yakub bagaimana? Ya, Silakan Pak. tadi ya, sekira sudah ada penegasan juga dari Ustaz Subair ya terkait tentang titik awalnya itu. Begini apa? Hanya apa? Karena terkait manajemen ini kan selama ini ya kita terkait membicarakan tentang manajemen modern itu ya dari berbagai aspek itu memang terkadang dilekatkan kepada tokoh-tokoh pemikir barat itu ya, mungkin para pemikir barat. Makanya dengan adanya materi ini sebenarnya adalah mendekatkan kita dengan apa, meskipun sebenarnya kita sebagai akademisi ya atau mungkin butuh memang menggali secara mendalam ya terkait tentang ini dan dekat dengan dekat dan dengan sumber-sumber Islam ya, seperti para nabi dan para rasul dan seterusnya. Itu karena selama ini kan kita di dalam manajemen modern yang lebih didekatkan dengan ilmuwan-ilmuwan barat gitu. Sekira itu sama seumpama contoh ya seperti konsep terkait tentang ketahanan pangan seumpama. Ya, secara praktis itu kan sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi Yusuf ya, dengan melingkarnya beliau dengan kekuasaan, dengan takwil mimpinya seumpama itu kan sudah menerapkan terkait tentang konsep dan teori terkait tentang ketahanan pangan ya melalui mimpinya dan diterapkan dalam kerajaan Mesir. Itu salah satu contoh, artinya sementara dalam teori ketahanan pangan dan seterusnya kan lebih banyak pada menggunakan teori-teori barat, padahal sebenarnya dalam agama kita ada contoh lain seumpama terkait tentang seseorang itu oposisi terhadap pemerintahan, itu kan juga ada diterapkan oleh para nabi dan para rasul kita seumpama seperti Nabi Musa ya, konfrontatif terhadap kekuasaan, dia tidak merapat dan tidak melingkar terhadap kekuasaan Firaun. Itu kan secara teori politik seperti itu kan ada pada zaman Nabi, dalam sebagai ibrah pelajaran dalam Al-Quran ada, tapi secara teori dan diterapkan sebagai konsep dan secara teori dan dijadikan pijakan, itu terkadang kita mengarah ke tokoh-tokoh barat, sementara kan dalam sejarah-sejarah itu dalam sejarah-sejarah yang dimunculkan oleh para nabi dan para rasul itu kan itu sebagai ibrah sebenarnya.